kehidupan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Teman-teman pemuda dan remaja yang saya kasih, juga dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Shalom. Teman-teman, kita akan merenungkan sabda Tuhan, tapi sebelumnya yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah, dan saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya. Karena itu mari Engkau menuntun kami semua sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran sabda Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, sabda yang hidup, sabda yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita persiapkan kitab suci kita. Hari ini kita akan merenungkan dari Yosua 24 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkannya dan yang memperhatikannya. Haleluya. Teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasih, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang cara menjalani hidup. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Kenapa? Karena cara kita menjalani hidup akan menentukan apa yang kita dapatkan di dalam hidup kita hari ini, saat ini, di dunia ini, juga nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, terkait dengan cara menjalani hidup, ada 3 pilihan cara menjalani hidup. Yang pertama adalah hidup yang menyenangkan diri sendiri. Nah, ini berbicara tentang hidup yang tolok ukurnya adalah diri kita sendiri. Apa yang aku senangi, apa yang menjadi kataku, apa yang menjadi nyamanku. Sehingga kalau aku senang, kalau aku suka, aku nyaman, ya itu yang aku lakukan. Tidak peduli apa kata orang, tidak juga peduli apakah ini melanggar norma atau tidak. Yang penting saya senang, saya nyaman. Jadi ini hidup yang semau gue. Nah, tetapi teman-teman, yang penting untuk diingat, hidup yang seperti ini adalah bahwa apa yang menyenangkan kita itu belum tentu baik, belum tentu benar. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah hidup yang menyenangkan orang lain atau ikut-ikutan. Nah, ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi tolok ukurnya adalah diri kita sendiri, apa kataku, apa yang menyenangkanku. Maka kalau yang kedua ini, yang menjadi tolok ukur adalah apa kata orang. Apa yang menyenangkan bagi orang lain. Sehingga kalau itu adalah kata orang dan itu membuat orang lain senang, sekalipun aku tidak senang,
sekalipun juga mungkin itu tidak baik dan tidak benar, ya tetap aku lakukan. Karena yang penting adalah membuat orang lain senang. Jadi kalau misalnya yang lain membeli sesuatu, maka saya juga akan membeli sesuatu itu, sekalipun saya sebenarnya nggak butuh. Atau ketika orang lain melakukan sesuatu, saya juga ikut melakukan sesuatu itu, sekalipun saya tahu itu mungkin tidak baik. Ya karena tujuan saya adalah supaya saya bisa menyenangkan orang, sehingga saya ikut-ikutan. Nah teman-teman, kaitannya dengan cara hidup yang kedua ini, yang penting untuk diingat adalah bahwa apa yang menyenangkan banyak orang, itu belum tentu baik, belum tentu benar. Nah cara yang ketiga teman-teman adalah hidup yang menyenangkan Allah, atau hidup yang menurut apa kata Allah, apa kata Tuhan. Nah kalau begitu maka ini tidak hidup yang semau gue, ini juga tidak hidup yang didasarkan apa yang menjadi kata orang atau apa yang menyenangkan orang. Tetapi hidup yang didasarkan pada apa yang menjadi kata Allah, apa yang benar. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita akan mengumpulkannya dengan serius. Apakah ini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, seturut dengan kata Allah atau tidak? Nah, kalau itu tidak seturut dengan kata Allah, maka tidak akan saya lakukan. Tetapi kalau itu seturut dengan kata Allah, sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan bagi diri saya, sekalipun mungkin itu juga tidak membuat orang lain senang, itu yang akan saya lakukan. Nah, terkait dengan pilihan yang ketiga ini teman-teman, hidup yang menyenangkan Allah, hidup yang menurut kata Allah, itu pasti selalu baik, selalu benar. Nah, terkait dengan 3 cara hidup ini, hidup yang menyenangkan diri sendiri atau semau gue, hidup yang menyenangkan orang lain ikut-ikutan, atau hidup yang menyenangkan Allah, manut apa yang menjadi kata-kata Allah. 3 cara hidup ini semuanya pernah dilakukan oleh umat Allah di zaman Perjanjian Lama, khususnya di zamannya Yosua. Jadi mari kita lihat yang pertama, hidup yang semau gue. Umat perjanjian, umat milik Allah di zaman Yosua, mereka juga pernah mempraktekkan hal ini. Misalnya ketika mereka di bawah pimpinan Musa dan juga Yosua ada di sana, akan masuk tanah Kanaan. Pada kesempatan yang pertama, nah ketika itu Tuhan Allah berfirman kepada umat Israel, masuklah, itu kata Tuhan. Tetapi ketika itu umat Allah, mereka memutuskan untuk tidak mau masuk. Jadi mereka lebih mendengarkan kata mereka sendiri daripada kata Allah. Nah dampaknya ketika itu mereka tidak masuk tanah Kanaan, mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Sehingga hampir 1 generasi itu meninggal di padang gurun. Coba kalau saat itu mereka melakukan apa yang menjadi kata Allah. Ceritanya berbeda. Nah yang kedua, hidup menyenangkan orang lain atau ikut-ikutan. Nah umat Allah di zamannya Yosua, bangsa Israel ketika itu, mereka juga pernah melakukan ini. Jadi misalnya ketika mereka ada di bawah gunung Sinai, dan ketika itu Musa bersama Yosua dipanggil Tuhan naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Nah ketika itu umat Israel yang ada di bawah, mereka sambil menunggu Musa dan Yosua turun, mereka membuat patung anak lembu emas. Kemudian mereka menyembah patung anak lembu emas. Ini mereka lakukan karena mereka ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di Mesir. Nah ketika itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah umat Tuhan ketika itu hampir separuhnya kemudian meninggal di sana. Itu karena mereka ikut-ikutan. Nah kemudian yang ketiga, hidup yang menyenangkan Allah atau hidup manut seturut dengan kata Allah. Ini juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah ketika itu contoh sederhana adalah ketika mereka dipanggil Tuhan untuk keluar dari Mesir. Ketika itu mereka manut apa yang menjadi kata Allah. Mereka keluar dari Mesir. Nah perjalanan mereka keluar memang tidak mudah, karena kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, prajurit Mesir yang tidak terima mengejar mereka. Mereka terus menghindari prajurit Mesir. Kemudian mereka tiba di Laut Teberau, mereka sudah nggak bisa maju, mereka mengalami kesulitan. Tetapi apa yang terjadi ketika itu Tuhan Allah bertindak
untuk menolong mereka. Sehingga mereka bisa menyeberang Laut Teberau dengan baik. Jadi ketika mereka manut Allah, perjalanan mereka mungkin tidak mudah, tetapi mereka menemukan apa yang baik yang sudah dirancangkan oleh Allah. Nah teman-teman, pengalaman mereka menjalani hidup dengan 3 cara itu tadi, kemudian membantu mereka menjawab pertanyaan Yosua yang ditujukan kepada mereka di Sikem. Ketika itu Yosua bertanya kepada mereka, hari ini pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Atau dengan kata lain, Yosua bertanya kepada mereka, hari ini pilihlah bagaimana engkau menjalani hidupmu. Apakah engkau akan hidup dengan semau gue, atau engkau akan hidup ikut-ikutan bangsa yang lain, atau engkau akan hidup menyenangkan Allah, hidup dengan tata cara Allah. Ketika itu Yosua berkata, kalau aku memilih hidup menyenangkan Allah, hidup sesuai dengan tata cara Allah, karena itu adalah hidup yang benar. Dan ketika itu saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, umat Israel, mereka juga menjawab dengan mantap, belajar dari pengalaman mereka. Kami pun juga begitu, kami tidak akan hidup dengan cara kami sendiri, semau gue. Kami juga tidak akan hidup asal ikut-ikutan dengan bangsa lain, tetapi kami mau hidup menurut kehendak Allah. Kami mau hidup manut seperti yang disampaikan oleh Allah. Nah, teman-teman yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, hari ini pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada teman-teman. Bagaimana engkau akan menjalani hidupmu? Cara hidup seperti apa yang engkau pilih? Apakah hidup menurut caramu sendiri, semau gue, atau ikut-ikutan, atau hidup yang menyenangkan Allah? Hidup yang menurut tata cara Allah. Nah teman-teman, pastikan kita semua, teman-teman, memilih hidup yang menyenangkan Allah. Hidup yang manut dengan apa yang menjadi kata-kata Allah. Karena itu adalah cara hidup yang benar. Ketika kita melakukan gitu, kita akan menemukan banyak hal baik yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hari ini dan juga nanti kehidupan bersama Tuhan di sana. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami diingatkan bahwa hidup menyenangkan Engkau, hidup seturut dengan kehendak-Mu itu adalah satu-satunya hidup atau cara hidup yang benar. Karena di dalamnya kami akan menemukan, mendapatkan, merasakan banyak hal baik yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena itu ya Allah, mari Engkau menolong kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk setia, untuk teguh hidup menurut kata-kata Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami berdoa. Amin. Ku kan